Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kedua saya akan melanjutkan hasil resum tentang asesmen dalam kurikulum Merdeka. Konsep asesmen dalam kurikulum Merdeka. Dalam kurikulum Merdeka, penilaian menggunakan istilah asesmen yang diartikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar peserta didik. Asesmen terbagi menjadi 3 jenis, yaitu asesmen sebagai proses pembelajaran atau assessment as learning, 2 asesmen untuk proses pembelajaran atau assessment for learning, dan asesmen pada akhir proses pembelajaran, assessment of learning. Prinsip-prinsip asesmen dalam pembelajaran. Dalam proses asesmen yang efektif untuk perbaikan proses pembelajaran, terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. Berikut adalah prinsip-prinsip tersebut. 1. Asesmen sebagai bagian terpadu dari proses pembelajaran. 2. Asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen. Asesmen dirancang sebagai adil. Asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya. 4. Laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik sederhana dan informatif. 5. Hasil asesmen digunakan sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Jenis-jenis asesmen dalam kurikulum Merdeka dibagi menjadi 3, yaitu asesmen diagnostik, asesmen formatif, asesmen sumatif. Merencanakan asesmen pembelajaran. Tahapan yang dapat dilakukan dalam merencanakan asesmen adalah merumuskan tujuan asesmen yang berkaitan erat dengan tujuan pembelajaran. Setelah tujuan dirumuskan, pendidik memilih atau mengembangkan instrumen asesmen sesuai tujuan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih atau mengembangkan instrumen, antara lain karakteristik peserta didik, kesesuaian asesmen dengan rencana atau tujuan pembelajaran dan tujuan asesmen, kemudahan penggunaan instrumen untuk memberikan umpan balik kepada peserta didik sebagai pendidik. Bentuk-bentuk asesmen dalam kurikulum Merdeka. Bentuk-bentuk asesmen dalam kurikulum Merdeka, baik untuk asesmen formatif maupun sumatif, terbagi menjadi 2 bentuk, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Bentuk asesmen tersebut adalah jurnal, esai, poster, dan tes tertulis. Sedangkan bentuk asesmen tidak tertulis diantaranya adalah diskusi kelas, drama, produk dalam bentuk membuat modul miniatur 3 dimensi atau diorama, produk digital, produk seni, dan lain-lain, presentasi, tes lisan dalam bentuk kuis tanya jawab lisan. Penyusun instrumen penilaian. Dari beberapa bentuk asesmen di atas, berikut ini adalah proses penyusunan instrumennya. 1. Tes tertulis, 2. Penilaian sikap atau afektif, 3. Penilaian keterampilan. Refleksi dan tindak lanjut pembelajaran dan asesmen. Refleksi diri. Pendidik perlu melakukan refleksi diri terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dan asesmen yang telah dilakukan. Pendidik yang bersangkutan perlu melakukan refleksi paling sedikit 1 kali dalam 1 semester. 2. Refleksi sesama pendidik. Penilaian oleh sesama pendidik merupakan asesmen yang sesama pendidik atas perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik yang bersangkutan. Hal ini ditunjukkan untuk membangun budaya saling belajar, kerjasama, dan saling mendukung sebagaimana refleksi diri. Refleksi sesama pendidik dilakukan paling sedikit 1 kali dalam 1 semester. Refleksi oleh peserta didik.
Dalam pelaksanaannya, pendidik dapat membuat kuesioner yang dapat memberikan informasi tentang evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Kegiatan refleksi ini paling sedikit dilakukan 1 kali dalam 1 semester. Setelah pendidik melakukan refleksi dan mendapatkan masukan dari sesama pendidik, kepala sekolah, pengawas atau penilik, dan peserta didik, pendidik kemudian menyusun rencana perbaikan kualitas pembelajaran. Dengan demikian, pendidik akan terus meningkatkan kualitas pengajaran yang bermuara pada kualitas atau mutu peserta didik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.